Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masuk ke pertemuan kelima, yaitu tentang pernyataan scanner dan bersyarat. Nah, tujuan untuk di pertemuan 5 ini adalah menggunakan scanner untuk input pengguna selama menjalankan program, menggunakan logika dan pernyataan if else, menerapkan logika dan pernyataan switch ke dalam kode Java, kemudian menggunakan jeda dan default secara efektif dalam pernyataan switch, menggunakan operator ternary. Nah, kemudian di bahasan yang pertama adalah mendorong input dari pengguna scanner. Nah, input keyboard yang menggunakan scanner memerlukan pernyataan import berikut: import java util.scanner. Nah, ini fungsinya apa? Untuk memberitahu pengguna agar dapat dilakukan dengan kode sederhana yang akan muncul di layar konsol, di mana pengguna dapat memasukkan input mereka. Nah, jadi di sini nih kita kalau mau memasukkan statement itu pakai ini system out print line. Jadi untuk menampilkan statement fungsinya. Nah, apa sih fungsinya scanner? Scanner ini untuk membaca input yang dimasukkan oleh pengguna. Gunakan scanner objek Java. Untuk menginisialisasinya, tuliskan scanner in new scanner system in. Ini scanner biasa disebut dengan in, singkatan dari input. Sistem in digunakan scanner untuk membaca input pengguna dari layar konsol. Jadi untuk membaca inputan ya fungsinya. Kenapa sih kita butuh scanner? Scanner ini untuk memudahkan membaca input pengguna karena telah memiliki metode yang melakukan tugas ini. Kemudian metode scanner ini diinput sebagai string. Nah, baris kode ini menciptakan sebuah string baru yang disebut input, kemudian memindai dalam string bahwa pengguna telah masuk ke konsol output menggunakan scanner yang dipanggil, dan juga mengatur input sama dengan string yang dibaca dari scanner. Nah, metode next in scanner, nah ini seperti ini. Baris kode ini menciptakan integer baru yang disebut jawaban. Nah, ini ya contohnya. Jadi ini adalah untuk membaca inputan fungsinya. Jadi bukan untuk menampilkan lagi, dia untuk membaca inputan. Nah, metodenya apa aja sih? Next in ini serupa dengan next. Fungsinya untuk membaca inputan dan menghasilkan nilai bilangan bulat. Kalau has next menghasilkan true. Kalau close ini untuk menutup. Nah, kemudian ada operator relasional. Memiliki 6 operator relasional. Nah, operator relasional digunakan untuk mengevaluasi if else dan kondisi loop. Ini kalau ini tandanya lebih besar dari, lebih besar sama dengan, kemudian sama dengan, kurang dari atau sama dengan, dan tidak sama dengan. Nah, kemudian contoh operator relasional. Ini ada di sini ya. Nah, integer grade 99, dia masuk ke ranah mana? Nih. Jadi ketika dia nilainya di atas 88, maka julukannya adalah ini atau titelnya adalah ini. Nah, ini kalau ini sudah masuk ke ranah operator logika ya. Kemudian operator relasional. Nah, kalau tahu ya bedanya. Nah, kalau misalkan ini dia pakai boolean, kalau ini enggak. Ini udah pakai if else. Nah, operator logika ini ada 3, yang and, or, sama not. And itu berarti dan, or itu atau, not itu berarti tidak. Kemudian contoh operator logika. Nah, dalam contoh ini ungkapan Anda memenuhi syarat untuk beasiswa akan tercetak jika kedua kondisi benar. Agar pesan dapat dicetak, method enroll harus benar dan number day absen harus sama dengan 0. Ya, seperti ini ya. Nah, kemudian contoh operator logika 2. Nah, ini dipakai boolean sama ya. Kemudian contoh solusi contoh operator logika 2. Nah, ini contoh lainnya. Kemudian sintaks untuk pernyataan if else. Untuk membuat pernyataan if else, ingat aturan berikut. Pernyataan if else butuh kondisi atau metode yang diuji. Nah, ini sintaks untuk pernyataan if else.
Ini seperti ini. Pernyataan if else dengan tipe karakter. Nah, ini kalau kita masukkan karakter ya. Ini kalau kalian tahu, ini program ini adalah untuk membuat kalkulator. Ini sering banget dijadikan contoh ya. Jadi di sini salah satu contoh nyata dalam penggunaan scanner adalah pada program ini. Ini kalian bisa coba nanti di rumah ya. Dicoba, ini pasti hasilnya akan menghasilkan program kalkulator. Nah, ini contoh lainnya. Ini yang pakai integer, ini yang pakai string atau karakter. Udah tahu kan ya string itu apa. Nah, kemudian ada pernyataan switch. Nah, apa sih bedanya dengan yang sebelumnya? Kalau switch ini lebih kepada pilihan. Nah, ini contohnya. Jadi ada beberapa case ya. Ini kalau yang switch itu intinya kalau misalkan kasusnya itu atau kondisinya itu lebih ada banyak gitu ya, misalnya ada 10 atau ada berapa. Kalau misalkan if else itu misalnya bisa 3, kalau ini itu bisa lebih dari 3, jadi bisa 10, bisa banyak gitu ya case-nya. Kayak misalkan mau buat kalender itu juga kan bisa, itu ada 12 bulan gitu ya, misalnya dari Januari, Februari sampai Desember. Nah, kata kunci pernyataan switch ini untuk menetapkan variabel yang diuji untuk nilai. Kemudian ada case, membandingkan nilai variabel switch dan default saat tidak sesuai kasus. Jadi tidak ada dalam case-nya itu, baru pakai default. Nah, informasi tambahan tentang switch setelah setiap kasus, sertakan pemisah kata kunci. Jika tidak disertakan, kode akan gagal dan menjalankan setiap kasus hingga kegagalan ini ditemui. Nah, ini contoh lagi. Ini apabila perilaku gagal ya, jadi default ya. Nah, ini jadi contoh, intinya sih kalau dia ada beberapa kasus, ada beberapa case ya. Nah, ini jadi banyak banget contoh-contohnya. Operation ternary ini itu apa? Ini digunakan untuk membuat sebuah versi yang lebih pendek dari pernyataan if else. Nah, ini contohnya supaya lebih jelas aja, pakai string. Nah, oke, mudah-mudahan dalam materi ini Anda sudah bisa menggunakan scanner, memahami tentang logika dan pernyataan if else, menerapkan logika dan pernyataan switch ke dalam kode Java, kemudian menggunakan jeda dan default secara efektif dalam pernyataan switch, dan yang terakhir menggunakan operator ternary. Terima kasih, mudah-mudahan bisa dipahami di yang sesi 1 pertemuan 5.